Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Amanat, jalan cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Ma'arif NU 2 Cibarang, Bapak, Ibu guru dan juga karyawan SMP Ma'arif NU 2 Cibarang yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi keluarga besar SMP Ma'arif NU 2 Cibarang yang sangat-sangat kami banggakan. Mengawali amanat pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita senantiasa masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bersama berkumpul di halaman SMP Ma'arif NU 2 Cibarang tercinta ini untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat salam Allah senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul jazaa.
Peserta upacara yang kami hormati, perkenankanlah sebelum sambutan ataupun amanat upacara pada pagi hari ini, atas nama pembina pertama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Peserta upacara yang kami hormati dan sangat-sangat kami banggakan, hari ini 28 Oktober 2025 adalah hari peringatan Sumpah Pemuda. Tepatnya di tahun 1928 ataupun 97 tahun yang lalu, para pemuda dari berbagai suku, dari berbagai provinsi, dari berbagai kabupaten dan lain sebagainya, mereka berkumpul di Jakarta untuk mengikrarkan 3 ikrar yang sangat-sangat luar biasa. Mereka mengikrarkan satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini merupakan tonggak terjadinya ataupun bersatunya bangsa Indonesia waktu itu, dengan dideklarasikan oleh para pemuda waktu itu untuk mengakui satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Hari ini kita semuanya hampir 1 abad, karena hari ini adalah tepatnya di tahun 2025, 97 tahun sudah Sumpah Pemuda selalu kita peringati. Bukan hanya seremonial belaka, bukan hanya mengadakan upacara pengibaran bendera untuk memperingati Sumpah Pemuda, tapi lebih dari itu kita harus mengambil hikmah dari peringatan Sumpah Pemuda, di mana kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya kekuatan Indonesia waktu itu bukan pada senjata, bukan pada yang lain, tapi pada persatuan dan kesatuan pemuda. Karena dengan pemuda bersatu, dengan bersama-sama berjuang untuk menegakkan ataupun merebut kemerdekaan waktu itu. Hari ini di 97 tahun pelaksanaannya, mungkin musuh berbeda. Kalau waktu itu para pemuda berjuang mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, mengangkat ketapel, membacakan hizib-hizibnya untuk menegakkan, untuk merebut kemerdekaan. Tapi hari ini berbeda yang kita hadapi. Yang kita hadapi hari ini adalah musuhnya ada pada diri kita sendiri, yaitu kemalasan. Yang kedua adalah kekurang disiplinan, dan yang ketiga adalah kekurang kemampuan. Oleh karena itu, melalui momentum Sumpah Pemuda pada hari ini, mari kita musuh, mari kita serang, mari kita berontak yang namanya kemalasan di diri kita masing-masing. Karena tatkala seorang pemuda masih malas, tatkala seorang pemuda masih ongkang-ongkang, tatkala pemuda masih berpangku tangan, apalah yang akan terjadi di masa datang. Karena pemuda hari ini adalah gambaran pemuda ataupun gambaran negara yang akan datang. Kalau hari ini pemudanya malas belajar, malas berkreasi, malas berinovasi, maka dapat dibayangkan negara kita akan jadi apa di masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah generasi penerus yang akan datang. Maka dari itu ada satu makalah mengatakan, wallahi hayatul fata bituqa bil ilmi wat tuqa. Ini sebuah kalimat makalah mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan dengan takwa. Oleh karena itu, kalian semua adalah generasi perjuangan bangsa. Kalian adalah pemuda yang akan mewarisi tahta atau mewarisi kepemimpinan di masa akan datang. Maka berbekali dengan ilmu, berbekali dengan takwa. Karena hanya dengan ilmu dan hanya dengan takwa kita akan menjadi manusia bertakwa dan berguna. Dengan ilmu manusia akan lebih bermutu karena punya kemampuan, punya inovasi dan punya kemauan. Dengan takwa manusia akan menjadi lebih bagus, akan lebih berguna karena manusia itu dilihat dari ketakwaannya, tidak dilihat dari ganteng, tidak dilihat dari kaya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu dilihat dari ketakwaannya. Oleh karena itu, marilah semangat
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang kita peringati hari ini, jadikanlah semangat untuk kita mencari ilmu, semangat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya, kalian semuanya terutama pemuda-pemuda, bisa menjadi pemuda yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Yang terakhir, atas nama pembina dan juga sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada kesiswaan dan juga kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Pesan kami kepada kalian, karena kalian adalah pemuda dan hari ini masih belajar, maka belajarlah setinggi-tingginya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, berbekali diri kalian dengan ilmu, khususnya belajar di SMP Maarif Endura Cibarang, kemudian ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih lain ataupun yang lebih tinggi lagi. Dengan cara gimana? Dengan cara mengikuti segala aturan, dengan cara mengikuti ataupun melaksanakan tata tertib sekolah, dengan cara menghormati bapak ibu guru, dan dengan cara mendengarkan, menyimak, dan mengambil ilmu-ilmu yang bapak ibu berikan kepada kalian semuanya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan dengan mengucap 3 hayu. Hari Sumpah Pemuda yang ke-28, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang ke-97 dengan tema Pemuda-Pemudi Bersatu Indonesia Maju. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah SWT, sehingga negara kita menjadi negara baldatun warabun ghafur. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Siap, gerak. Kita bela bersama tujuan Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiranmu. Ya Allah, kami sampaikan